Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi teks prosedur. Nah, sebelumnya pasti adik-adik sudah pernah dengar tentang tutorial memasak mie instan yang enak di YouTube, atau juga tutorial membuat mainan-mainan dari kertas lipat. Nah, tutorial-tutorial tadi adalah salah satu contoh sederhana dari teks prosedur. Oke, kita masuk kepada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kebayang nggak oleh adik-adik gimana misalnya kalau kita baru membeli sebuah laptop, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kita membeli sebuah motor, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Pasti susah kalau tidak ada prosedur-prosedurnya. Tujuan teks prosedur sendiri adalah untuk memberi petunjuk dan mempermudah seseorang dalam melakukan sesuatu. Selain itu, teks prosedur sendiri memiliki struktur-struktur khusus. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, ada langkah-langkah. Dan yang ketiga, ada penegasan ulang. Nah, struktur yang pertama ada tujuan. Pada tujuan ini akan disampaikan oleh penulis apa sih tujuan dari langkah-langkah yang akan dilakukan. Misalnya, prosedur untuk menghidupkan laptop, tujuannya yaitu untuk menghidupkan laptop. Nah, struktur yang kedua ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berisi tentang prosedur-prosedur untuk melakukan sesuatu secara rinci dan berurutan. Struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah simpulan dari tujuan dan langkah-langkah yang sudah disampaikan pada paragraf sebelumnya. Selain itu, teks prosedur juga memiliki aspek-aspek kebahasaannya tersendiri. Nah, aspek kebahasaan yang pertama ada kata kerja perintah atau kata imperatif. Apa sih itu kata kerja perintah atau imperatif? Kata kerja perintah atau imperatif itu adalah kata kerja yang sifatnya itu untuk menyuruh melakukan tindakan. Misalnya, potong, sikat, lipat, ulangi, hindari, dan yang semacam-semacam itu. Selanjutnya, ada kata kerja persuasif. Kata kerja persuasif sendiri sifatnya itu membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya seperti aduk-aduklah sampai rata. Yang ketiga ada konjungsi. Konjungsi yang ada pada teks prosedur ini adalah konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung yang memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu ada kata selanjutnya, selain itu, setelah itu, kemudian, berikutnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata istilah atau kata teknis. Kata istilah atau kata teknis ini adalah kata-kata khusus yang terdapat terkait dengan topik yang dibicarakan. Misalnya, prosedur membuat adonan kue donat. Kata-kata teknisnya ada adonan, kalis, dan kata-kata lainnya berhubungan dengan topik membuat adonan kue donat. Nah, yang terakhir ada kata keterangan. Kata keterangan yang dipakai adalah kata keterangan untuk memperinci suatu keterangan. Nah, lebih jelasnya akan kakak contohkan. Contohnya itu seperti ketika membuat adonan kue donat. Adonan di suhu ruangan didiamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup rapat. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait materi tentang teks prosedur. Kakak harap materi yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.